Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kemudian tadi itu syarat pertama, itu dengan melihat anak bulan. Dan yang kedua, dengan masuknya bulan Sya'ban 30. Jadi kalau punya hana lemak, dua di rumah belum puasa. Padahal daging sudah beli, sudah megang. Bila winanya tengok kabeh tiba dolar, maka coba tengok dah megang. Tengok lepas Sya'ban bawa don galon hana lemak bulan. Jijim nak tengok dah kampung megang di waktu. Ya, tiga sudah menjadi 30. Besoknya yang otomatis wajib puasa. Itu sudah jelas wajib. Kenapa? Karena sudah nyata. Jadi tidak ada istilahnya kalau lemah bulan. Lewung kali mau dah Ramadan kalau lemah bulan ya. Kau anak puasa, anak kabul, anak lemah bulan lah. Semua hanya bunyi. Oh ya, kampung dulu pakai hisab. Hisab tadi kita katakan penentuan Ramadan dengan hisab baru. Yang diperintahkan dalam hadis tadi kau jelas ngaruh ya. Sehingga melihat. Kemudian perbuatan sahabat, perbuatan Nabi dalam ayat Al-Quran semuanya. Kita ada ahli falak yang mengatakan bahwa Nabi pada saat itu masih belum ada ilmu atau alat hisab. Kalau ada ahli yang berkata begitu, bodoh sekali ahli itu. Tapi hanya lah, karena mereka tahu bahwa nak kalender itu duluan orang zaman itu yang tetapkan. Orang zaman dahulu bisa melewati, tahu di mana negeri hanya karena petunjuk bintang. Jadi Nabi menetapkan, oh ini sudut Yamani, ini sudut Iraqi. Karena Nabi juga menguasai ilmu falak, tahu lokasi daerah negeri di sini posisinya. Hanya dengan melihat bulan, bintang. Jadi letak bintang. Seorang nelayan melaut bisa melaut, tidak akan tersesat dan tahu kemana pulang arahnya hanya dengan bulan, bintang. Melihat rasi bintang, bagaimana posisi bintang. Sekarang sudah canggih, sudah ada kompas. Nah, berarti ada dua tadi. Hisab berarti menghitung dengan mengkali-kalikan. Jadi miyodono letak bulan, anak bulan sekian. Dia bisa memprediksikan puasa hari apa, berapa hari, 1000 tahun kemudian. Lebih itu gaji dulu. Kalau dengan ilmu hisab. Dan sebenarnya mana ada anak kalau ni, dia mengerti. Jadi dia begitu sudah tahu letak bulan sekian. Ini letak punya garis vertikal bumi, permukaan bumi. Di sini posisi bulan. Anak bulan, jadi tembus apa itu, dia ada istilah-istilah sendiri. Itu berapa derajat akan nampak. Maka dia tahu terus tahun depan ini akan naik nih sekian derajat. Tinggal nama-namanya tahun depan tambah 1, tambah 2, tambah 100, tambah 1000. Jadi dia tahu terus. Nah, jadi mionyan berarti
tidak lagi kita pandai kepada melihat. Kita wahana tafakur ni terhadap apa yang Allah ciptakan. Jadi padahal Allah menciptakan alam ini untuk menjadi perhitungan bagi manusia. Jadi kon yo kena alat yang jadi untuk apa lagi manual. Itu apa manual? Sudah ada metik. Wah, metik. Itu apa manual? Capek sekali. Kau pernah ada fikir? Jadi kelebihan pada melihat bulan secara langsung, yang pertama, semua manusia itu, semua orang akan belajar. Yang pertama dia akan bertafakur selalu, melihat kebesaran Allah. Kitanya ulun terasa ada ubi-ubi, ada alu jamu, belum, drop, klip. Jawabnya ada yang klip, ada yang pilih. Nah, kunang-kunang. Ya aja lagu. Kunang-kunang dari kuku orang mati. Kan? Biasanya aja dapat, tapi ini David Tiana deh. Jadi dan drop klip-klipnya itu kalau bulat, bintang-bintang yang bersusun, tinggal hafal ya. Apa itu posisinya. Jadi kita akan terjadi di situ tafakur, merenungkan kebesaran Allah. Karena manusia ini akan lupa kepada Tuhan apabila dia meninggalkan tafakur. Di tafakur itu salah satu ibadah dalam bentuk mujahadah. Jadi mendekatkan diri sejak menggunakan akal itu termasuk dengan tafakur. Jadi melihat akan kebesaran Allah. Jadi nanti kita akan tahu bahwa kita ini adalah hamba yang paling kecil. Nah, jadi pada saat tadi manfaat, faedah daripada melihat bulan, yang pertama akan ada tafakur pada diri manusia. Kedua, dia akan merasakan dengan melihat bulan manfaat dari yang Allah ciptakan. Jadi berinteraksi dengan alam. Kan? Dulu manusia itu bisa ke hutan dengan mudah. Hanya dikap di remung, hanya dikap di buyam. Aman. Dia sudah tahu. Dia jalan lewat ulu. Dia tidak akan lewat dari situ. Sebab berarti mengganggu jalan orang. Jalan binatang. Mengganggu jalan binatang. Ini jalan lewat Po Merah. Yang Po Merah itu betul. Main betul. Buat jaris. Jadi ini bahaya, jangan lewat. Nah, dia tidak akan melewatinya. Dia berarti berinteraksi, dimengon alam. Jadi begitu juga kita melihat bulan, itu kita berapa dengan alam ini, bersahabat. Jadi dia bahawa dia sekarang ni, mereka jadi bisa membaca tanda-tanda alam hingga tidak merusak karena kita memanfaatkan alam. Nah kemudian berikutnya ini sebenarnya yang pertama, dia berarti kalau sudah melakukan puasa dengan melihat bulan, berarti dia sudah melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, baik dengan itu mentau. Mau biar kedang lagi bangun yang mentau buka awak Muhammadiyah dengan itu kau nyata. Kalau dari perintah Nabi dalam ayat Al-Quran, sahabat lakukan
Sampai kemudian ulama-ulama turun terus menerus. Tidak ada yang melakukan dengan hisab. Dan hisab dulu dilakukan untuk mendampingi, untuk memudahkan. Contoh sembahyang, demikianlah hisab. Jadi untuk memudahkan pendamping. Maka dia ada buat tak sembahyang dengan hisab. Bukan pendek. Ketemu dengan sembahyang. Oh, ini jadual sembahyang hari ini. Sampai setahun. Kalau anak sampai tidur. Lewat api. Kalau api lagi ya. Dia blender daya yang tidur jadual. Jadi cuma ada dua juga. Karena habis muncul. Ini ada buku. Dua benam lah. Tapi di bawah ujian ada jadual. Jadual salah. Jadi bagi benebok yang sudah pernah ambil jangan dibuang. Yang belum ambil kalau perlu boleh ambil gratis. Jadi itu ada jadwal salat. Jadi dia seandainya tu Pak Syuruk Wati di Medawo kira-kira di Medawo pukul 6 lewat 25 misal. Kemudian kawan-kawan Adillat pun nonton Piala Dunia terbangun jam 6 lewat 18. Oh, masih ada waktu. Berarti masih dalam waktu. Itu syuruk. Kemudian imsak juga ada. Imsak pun untuk menentukan waktu makan sahur. Kita puasa 6. Wah, enggak ada lagi bunyi sirine. Ada kudape ya. Jadi itu perlu imsakiyah. Sebab ada waktu puasana. Tolong, puasa 6. Jadi kalau sudah buka, haji memang sunat bersegera berbuka. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua, bulan Ramadan kan betul-betul nih. Oleh betul-betul nih nanti apa azan? Dia lupa hati nak azan. Jadi dia melihat bulan Ramadan kan bunyi surune dulu. Bunyi surune, baca Allah malakat sumtu. Kemudian baru azan. Berarti kan ada kosong. Makanya dia begitu krok azan itu kan sunnah buka puasa. Yang keliru sekali itu. Bahkan batal puasanya. Padahal azan itu disitulah bunyi sirine. Jadi azan disitulah bunyi sirine. Tanda sudah masuk. Berarti berbuka itu ketika maghrib. Azan. Cuma kita boleh jadi mendahulukan, menyegerakan berbuka. Masuk di sini, tengok kamu tu azan untuk berbuka puasa. Kedua lale yang lain, lale kedua. Itu jangan segerakan terus berbuka. Syukurannya tengok saya Irwan di Yusuf. Yang jauh ke bagai apa ni mah? Mana bunyi tu? Jika terjemahan. Jadi benar. Itu maksud bersegera. Jadi kalau bersegera kira-kira 2 minit langsung jangan juga. Ya Allah.